Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Saya Nisrina Zakia Adisa, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dengan NPM 601921002. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait metode assessment center apa saja yang digunakan pada sebuah jabatan digital marketing untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah metode assessment center yang diampu oleh Mas Neta. Dimulai dari definisi assessment center. Apa sih assessment center itu? Assessment center itu merupakan suatu metode atau proses untuk mengidentifikasi dan menjaring pegawai yang dinilai memiliki potensi dari sisi manajerial untuk menduduki suatu jabatan tertentu di kemudian hari. Perusahaan dapat menggunakan langkah awal pengembangan karir karyawan menuju level yang lebih tinggi melalui assessment center. Perusahaan dapat memilih individu yang handal, unggul, dan siap menghadapi tugas-tugas yang akan datang. Jadi, assessment center itu adalah suatu metode pelengkap yang memiliki akuntabilitas, memiliki teknik dan langkah-langkah yang sistematis untuk mengukur kemampuan seseorang yang mampu meningkatkan akurasi dalam menggambarkan kemampuan orang yang lebih lengkap sesuai dengan persyaratan kompetisi seseorang pemimpin yang diinginkan perusahaan agar proses penempatan dapat dilakukan secara tepat dalam jabatan yang tepat. Untuk itu, proses assessment center dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan penempatan karyawan sehingga assessment center dapat menjadi strategi bagi perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusianya menjadi yang lebih unggul. Berikutnya masuk ke pembahasan apa itu digital marketing dan apa peran dari seorang staf digital marketing. Staf digital marketing atau bisa juga disebut dengan digital marketer merupakan profesi di bidang pemasaran dengan menggunakan platform digital. Digital marketer bertanggung jawab atas branding produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam membangun branding awareness dan berkomunikasi dengan konsumen, seorang digital marketer menggunakan channel-channel digital seperti email, website, dan juga media sosial karena pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pemasaran diyakini dapat menjangkau konsumen lebih maksimal. Untuk menjadi seorang digital marketer, diperlukan teknik tertentu, khususnya terkait dengan Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM), Content Marketing, Email Marketing, Video Marketing, Social EDS, dan penggunaan media sosial. Sebagai sarana pemasaran, seorang digital marketer harus mampu membaca sasaran iklan dengan tepat dan memanfaatkan setiap data yang diperoleh untuk pengembangan penjualan yang lebih baik. Jadi, secara dasarnya digital marketing merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan untuk mempromosikan suatu produk agar dapat sampai kepada konsumen secara tepat dan tepat waktu. Digital marketing juga merupakan pemanfaatan internet sebagai suatu teknologi yang dapat menghubungkan komunikasi dua arah di antara perusahaan dengan konsumen. Pada dasarnya, konsep atau bentuk dari digital marketing itu sendiri adalah memanfaatkan area yang luas seperti pada media televisi, radio, bahkan internet, di mana media tersebut akan memberikan infografis tentang produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Adapun tugas atau peran dari seorang digital marketer, yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan pemasaran dan branding produk perusahaan di masyarakat secara digital. Yang kedua, menyusun perencanaan untuk promosi sebuah produk melalui channel digital. Yang ketiga, membuat konsep campaign marketing di channel-channel digital secara keseluruhan. Yang keempat, membuat konsep dan merancang distribusi konten campaign marketing di media sosial. Yang kelima, memelihara dan meningkatkan engagement pelanggan produk melalui penyampaian konten di media sosial. Yang keenam, mengoptimalisasi dan meningkatkan peringkat
laman perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan dalam search engine. Nah, dengan begitu, menurut saya metode assessment center yang tepat untuk digunakan pada jabatan digital marketer adalah yang pertama case study dan yang kedua presentasi. Dimulai dari case study. Case study merupakan assessment center yang dimana karyawan akan dihadapkan pada sebuah permasalahan yang bisa dibilang seperti kondisi pekerjaan sebenarnya, yang dimana mereka dituntut untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi, dan kemudian karyawan mencari alternatif solusi terbaik dengan mengajukan rekomendasi atau pemecahan masalah yang didapat dari karyawan tersebut. Adapun langkah-langkah pelaksanaan case study dalam assessment center pada jabatan digital marketing. Yang pertama, asesor memberikan sebuah kasus sebagai berikut. Sebagian besar agen digital marketing akan dibingungkan oleh pilihan mereka sendiri, seperti harus menggunakan strategi pemasaran seperti apa, memulai posting konten di media sosial kah, atau Facebook, Instagram, atau YouTube. Dengan begitu, dari banyaknya ide bagus yang dikeluarkan, sehingga seorang digital marketing tidak tahu strategi mana yang akan mereka gunakan dan apa yang harus dihindari. Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana cara Anda menangani masalah jika terdapat permasalahan dalam strategi tersebut? Setelah asesor menyajikan kasus tersebut, kemudian asesor membantu peserta untuk menemukan fokusnya. Yang kedua, peserta diminta membaca dan menganalisis kasus sebagai persiapan diskusi. Yang ketiga, kemudian selama diskusi tersebut, asesor memberikan pertanyaan, melakukan pendalaman, serta memberikan ringkasan. Nah, selama diskusi berlangsung, asesor akan mendokumentasikan dan mencatat semua hal dalam diskusi tersebut. Yang keempat, asesor meringkas learning point atau butir-butir pelajaran yang dapat diambil dari analisis kasus tersebut. Dan yang terakhir, setelah tahapan analisis, asesor meminta peserta untuk menyiapkan laporan tertulis yang akan diserahkan kepada manajemen yang lebih tinggi dan nantinya akan dipresentasikan. Mengapa metode case study pada jabatan digital marketing penting untuk dilakukan? Karena pada tahapan ini, seorang digital marketing akan dinilai dan dilatih agar mampu merumuskan serta menganalisis permasalahan dari situasi tertentu. Seorang digital marketing dilatih untuk menerapkan proses berpikir yang diperlukan untuk menganalisis sebuah situasi yang nyata dan juga mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Singkatnya, asesor ingin melihat bagaimana staf digital marketing dapat menemukan solusi dari masalah yang nantinya akan dihadapi. Karena pekerjaan digital marketing sangat bergantung pada algoritma perilaku masyarakat dalam memilih suatu produk yang dijual atau lebih kepada tren apa yang sedang hits di masyarakat pada saat itu, yang membuat kondisi tersebut dapat berubah-ubah. Dengan begitulah, peran dari penerapan proses berpikir dalam case study sangat diperlukan. Nah, yang kedua adalah presentasi. Pada tahap ini, karyawan atau individu akan diminta untuk menyajikan suatu bentuk desain program kinerja tertentu yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan memberikan penjelasan tentang produk tertentu untuk kemudian dapat mempengaruhi orang lain. Karyawan akan melakukan presentasi tentang produk atau layanan di depan atasan atau staf HRD atau asesor. Kemudian presentasi dapat dilakukan setelah peserta menganalisis sebuah kasus. Nah, disinilah laporan yang sebelumnya dibuat pada tahap case study akan dipresentasikan. Prosedur presentasi dalam assessment center yaitu asesor memberikan waktu kepada peserta untuk mempresentasikan secara lisan tentang topik tertentu. Asesor memberikan waktu 5-15 menit kepada staf digital marketing untuk mengemukakan ide, gagasan, dan materi. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang disampaikan dapat dipahami dan menarik perhatian audiens.
Mengapa metode presentasi pada jabatan staf digital marketing penting untuk dilakukan? Karena dengan melihat tugas utama dari digital marketing adalah membranding suatu produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan begitu, asesor akan melihat bagaimana cara staf digital marketing dapat berkomunikasi dengan baik, menilai ketenangan pada saat memaparkan suatu bentuk desain yang dihasilkan dan reaksinya terhadap tekanan, serta kemampuan menerangkan dengan jelas dan mudah dipahami. Sehingga metode tes ini akan menyimpulkan kemampuan seorang karyawan dalam memberikan presentasi, menjelaskan produk dan jasa dengan cara yang mudah dipahami, agar banyak masyarakat yang tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sekian pembahasan terkait metode assessment center yang digunakan pada jabatan digital marketing. Semoga pembahasannya jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!